kita. Dan ini yang dilupakan oleh banyak pihak. Hadirin Allah muliakan. Dan Allah sudah menjelaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 57 tentang Bani Israel. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bahwa segala tindakan yang menyelisih perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah Taala, segala bentuk kezaliman itu bukanlah kezaliman yang merugikan Allah Taala. Tidak ada kezaliman yang merugikan Allah. Tidak ada dosa yang melemahkan Allah Taala. Tidak ada dosa yang menyakiti Allah Taala. Lianna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Karena Allah tidak bisa dimudaratkan, dirugikan oleh maksiatnya pelaku maksiat, dosanya pendosa, kezaliman orang zalim, perbuatan orang fasik. Kama la tanfa'uhu ta'atul ta'in atau wala tanfa'uhu ta'atut ta'iin. Dan sebaliknya, Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan orang-orang soleh, ketaatan orang-orang bertakwa. Ketaatan orang-orang bertakwa tidak menambah sejengkal pun kekuasaan Allah Taala. Kesolehan orang-orang soleh tidak menambah sejengkal pun kerajaan Allah Taala. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Namun ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan maksiat, itu merugikan diri mereka sendiri, menzolimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Namun diri mereka lah yang mereka zolimi. Diri mereka lah yang mereka zolimi. Diri mereka lah yang mereka sakiti. Begitu juga dalam surat Al-A'raf 160. Sekali lagi Allah menyampaikan Subhanahu wa ta'ala, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menyakiti kami, mereka tidak menzalimi kami, namun diri-diri mereka lah mereka zalimi, diri-diri mereka lah mereka sakiti. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, dosa itu tidak menzalimi Allah. Dosa itu tidak merugikan Allah Taala. Dosa itu tidak membuat Allah berkurang, sama sekali tidak. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, yang sangat terkenal di hadits Abu Dzar Al-Ghifari, Allah menyampaikan
sampaikan, walau anna awwalakum wa akhirakum, apabila yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari golongan manusia maupun golongan jin, baik manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua dalam kondisi yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah sejengkal pun kerajaanku, tidak menambah setitik pun kerajaanku, tidak menguntungkanku. Alhamdulillah. Nggak nambah setitik pun, nggak menambah kerajaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menambah kepemilikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin semuanya berada dalam kondisi yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa adalah Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Kalau semuanya kayak mereka berdua, sallallahu alaihi wasallam, nggak nambah kekuasaan Allah sama sekali. Sama sekali nggak nambah. Nggak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wa hamba-hambaku, apabila yang pertama sampai yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, bayangkan jin sekalian, bukan hanya manusia, jin juga dilibatkan, manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, jika semuanya dalam kondisi yang paling fajir, yang paling fasik, yang paling pendosa, yang paling bermaksiat, yang paling jahat di antara kalian, wa naqasa dzalika min mulki syai'a, itu nggak mengurangi kerajaanku sama sekali, nggak mengurangi kerajaanku sama sekali, apalagi menyakiti, melemahkan, nggak sama sekali, nggak kurang, tidak kurang sama sekali. Makanya Allah mengatakan, balik lagi kepada ayat ini, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka sendiri. Ini tentang mereka. Mereka berdosa, itu tentang mereka. Mereka bermaksiat, mereka yang berantakan. Mereka yang zalim, mereka yang menanggung. Mereka yang bermain, mereka yang kena getahnya. Mereka yang gak bertauhid, mereka yang gak bahagia, dan mereka akan disiksa. Mereka gak ikhlas, mereka yang kena batunya. Itu yang perlu kita camkan. Itu pun Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi kita harus ngerti dulu, bahwa ketika kita melakukan dosa, kesalahan, gak menjalankan perintah, nabrak larangan, menghalalkan segala cara, makan uang haram, lalu jahat sama orang, menggibahi orang, lalu memfitnah orang, membunuh karakter orang, atau melakukan kemaksiatan, suami melakukan dosa atau bermaksiat atau berkhianat atau melakukan perselingkuhan atau zina, atau istri berkhianat lalu dia berzina atau dia mengkhianati suaminya, anak yang durhaka atau orang tua yang nggak mendidik anak, semuanya itu merugikan mereka sendiri. Itu melampaui batas, dan yang dirugikan mereka. Mereka zolimi diri mereka sendiri, mereka sakiti diri mereka sendiri, mereka aniaya diri mereka sendiri. Mereka perkecil peluang mereka masuk surga. Mereka perbesar peluang mereka diazab di hari kiamat. Mereka perbesar peluang mereka diazab dalam kubur.
dan di dunia mereka nggak bahagia, itu apa bukan menzalimi diri mereka sendiri? Bukankah perbuatan-perbuatan itu membuat peluang mereka masuk surga menipis? Apalagi kalau udah buat syirik akbar dan mereka belum bertobat, nggak ada surga. Gitu. Mereka melakukan syirik akbar, tidak ada udzur, dan mereka nggak bertobat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Itu zalimi diri mereka. Berantakan. Makanya nggak ada pelaku dosa bahagia, itu nggak ada. Dalam arti orang fasik ya, yang dosa itu mendominasi hidup mereka. Adapun orang beriman yang sudah berusaha bertakwa, lalu dari sisi kemanusiaannya dia terjatuh dalam dosa, lalu dia bertobat, maka insya Allah dia akan kebahagia. Karena Nabi SAW kullu bani Adam khata wa akhra khata'ina tawabun. Semua kalian itu melakukan kesalahan dan yang terbaik adalah bertobat. Makanya ayat ini diturunkan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi Anda harus yakin dulu bahwa ini adalah tentang Anda, tentang kita. Bahwa setiap kesalahan, setiap permainan, setiap dosa, setiap maksiat, setiap kefasikan, setiap kebid'ahan, setiap kesyirikan, setiap pelanggaran, itu akan menyerang pelakunya. Akan menghempaskan pelakunya di dunia dan di akhirat. Itu tadi. Makanya setelah itu baru masuk konsep harapan, jangan putus asa. Gitu. Jangan putus asa. Nah, kenapa sebagian pihak yang setiap saat melakukan dosa tidak menganggap ayat ini, bahkan meremehkan ayat ini, take it for granted? Karena mereka pikir kalau saya ngambil uang orang, dia yang rugi. Gitu loh. Dia pikir kalau saya zolimin si A yang paling rugi. Oh enggak, Anda zolimin si A, Anda yang hancur. Anda ambil uang B, Anda yang hancur. Anda bunuh karakter si C, Anda gibai si C, atau Anda fitnah si C, Anda yang hancur. Baru relevan. La taqnatu min rahmatillah. Oke, Anda tahu Anda akan hancur. Sekarang mau tobat apa enggak? Tobat deh. Jangan putus asa. Nanti Allah ampuni. Kan begitu alurnya, sama sekalian. Jadi pertama kali Anda harus tahu dulu Anda akan hancur. Anda yang tersakiti, Anda yang binasa, Anda nggak akan bahagia. Anda mau kaya kayak, Anda mau punya semuanya kayak, Anda punya network kayak, Anda tampan kayak, Anda ganteng kayak, Anda cantik kayak, Anda punya semua duniawi kayak, Anda keluar dari jalan Allah, Anda bermaksiat, Anda buat dosa, apalagi dosa besar seperti kesyirikan, Anda akan binasa, Anda yang berantakan. Anda mau cerdas kayak apapun, mau pintar kayak apapun, mau dapat pujian manusia, nggak bisa. Anda berdosa, Anda bermasalah. Baru setelah Anda menyadari ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Mari tobat. Mari bertobat. Karena kalau seseorang tidak menyadari ini, maka kalimat berikutnya akan lebih diremehkan lagi. Kenapa gue? Gue nggak apa-apa. Hidup gue baik-baik aja. Itu musibah lebih a'zam, itu lebih parah. In kunta tadri fa tilka musibah fa in kunta la tadri fa musibah tu a'zam. Kalau Anda tahu itu musibah,